Pak Beliau. Kita mulai nggih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Bapak. Yang kami hormati Bapak Ibu Kasumpek pada sekolah negeri, Bapak Ibu fasilitator kepegawaian SMA, SMK, dan PKLK Negeri Sekabupaten Nganjuk, serta Bapak Ibu guru dan teknis P3K ASN pada sekolah negeri yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanggal 2 Maret 2026 pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kelancaran untuk menjalankan aktivitas, untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pagi hari ini kita melaksanakan Zoom meeting terkait dengan penyusunan SKP tahun 2026 yang akan segera dirilis, yang nantinya kelengkapannya, detailnya akan disampaikan oleh Saudara Angga. Untuk SKP 2026 ini berbeda dengan SKP sebelumnya, bahwasanya untuk 2026 ini kepala sekolah wajib menyusun SKP pada e-master. Selain kepala sekolah, yaitu seluruh ASN paruh waktu, baik statusnya serdik maupun non-serdik, yang paruh waktu wajib melaksanakan SKP pada e-master. Begitu juga dengan staf tata usaha atau tim teknis, semuanya mengerjakan SKP pada e-master. Ada beberapa poin yang berbeda. IKI mandatori dan KPI sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kita hanya mengklik untuk jabatan fungsional paling kurang 2 KPI dari 4 yang telah dipilih. Lah ini nanti akan disampaikan oleh Angga. Sedangkan jabatan pelaksana ini ada 4 IKI mandatori, tetapi harus memilih paling kurang 1 dari 4 tersebut. Jadi nanti untuk atasannya guru P3K paruh waktu guru adalah kepala sekolah, bandingnya adalah kacap. Begitu juga dengan staf teknis atau staf tata usaha, atasannya adalah kepala sekolah dan bandingnya adalah kacap. Nah, untuk tahun ini, grade-nya untuk nilainya murni dari kepala sekolah. Kepala sekolah berhak memberikan penilaian kepada panjenengan nanti kurang, di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau melebihi ekspektasi. Jadi untuk tahun ini benar-benar pure penilaian dari atasan masing-masing. Makanya kepala sekolah untuk tahun ini wajib juga mengerjakan SKP pada e-master. Untuk kemarin pada instruksinya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, untuk bulan Januari Februari harus selesai pada tanggal 5 Maret. Akan tetapi sampai detik ini servernya
E-Master sangat-sangat lemot. Di grup kepegawaian kita sudah sampaikan bahwasanya kalau sudah memasuki dari dinas pendidikan sama dinas kesehatan, keterak guru, keterak staf, keterak bidan, perawat, dokter, perawat, bidan, sudah selesai, sudah e-master lemot, sangat lemot. Semoga saja ada ulur waktu nanti bahwasanya sampai detik ini e-master sangat lemot. Mungkin kita akan bernegosiasi kepada BKD bidang PKPH dan P3 Dasi. Ini ranahnya kalau e-master ranahnya P3 Dasi, tapi kalau untuk SKP itu ranahnya bidang PKPH. Nanti kita akan sampaikan secara resmi kepada beliau-beliau ke atasan bahwasanya mohon diberi waktu lagi karena master sampai detik ini belum bisa dikerjakan. Baik Bapak Ibu, selamat mengikuti teknis yang akan disampaikan oleh Angga. Mohon disimak benar. Insya Allah sudah kita siapkan videonya ya Angga. Ya. Meskipun nanti master lemot, tapi insya Allah untuk video tutorial sudah kita siapkan. Begitu Bapak Ibu, selamat mengikuti teknis yang akan disampaikan oleh Saudara Angga. Monggo Mas Angga. This meeting is being recorded. Baik, terima kasih Mas Brio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh para P3K paruh waktu, Kasumpek, dan operator SIMaster di lembaga masing-masing, dan Mas Biro juga. Jadi untuk tahun ini yang kita tunggu-tunggu adalah pembuatan SKP e-Master tahun 2026. Patut didasari atau patut kita ketahui untuk SKP e-Master ini dikhususkan untuk guru PNS dan P3K penuh waktu yang masih belum cerdik. Perlu diingat-ingat itu. Terus yang kedua adalah untuk seluruh jabatan teknis PNS yang ada di satuan lembaga termasuk arsiparis, itu wajib mengerjakan SKP e-Master. Dan yang ketiga adalah khusus seluruh P3K paruh waktu. Ya, ini perlu digarisbawahi juga ya, seluruh P3K paruh waktu. Jadi nanti P3K paruh waktu guru, entah itu cerdik atau non cerdik, itu wajib mengerjakan. Otomatis guru itu nanti dia mengerjakan dua, ya ruang GTK, ya juga SIMaster. Ruang GTK untuk ketentuan di satuan pendidikan, sedangkan untuk SIMaster itu untuk penilaian kinerja panjenengan semua seluruh P3K paruh waktu untuk perpanjangan SK di tahun ini. Jadi saya wanti-wanti dari depan dulu, untuk pengerjaannya nanti tidak boleh ngawur, tidak boleh asal-asalan. Nanti bisa jadi contoh untuk PNS atau yang sudah ada P3K penuh waktu di satuan lembaga masing-masing yang sudah ada. Jadi pada dasarnya juga SKP 2026 ini untuk P3K paruh waktu sangat penting Bapak Ibu. Dasar untuk penggajian panjenengan semua cair yang dari provinsi ya ini, terus nanti terkait pemotongan dan sebagainya, dasar perpanjangan tahun di bulan November nanti ya juga SKP ini. Padahal SKP e-Master itu penilaian akhir tahunnya adalah di bulan 12. Nanti kita tunggu untuk mekanismenya seperti apa, apakah dihitung dari penilaian predikatnya setiap bulannya seperti apa untuk masing-masing PNS nanti. Diupayakan nanti seluruh P3K paruh waktu bekerja dengan maksimal, bekerja dengan baik, ikuti aturan, ikuti kedisiplinan sebagai ASN. Bapak Ibu bukan lagi honorer, bukan lagi PTT atau GTT.
intinya Bapak Ibu semua adalah ASN. Ingat itu, perlu diingat-ingat ASN. Yang bagian bolos-bolos ya, jam mengajar atau pekerjaannya jangan sampai ditinggalkan. Izin ke Kasumpek, izin ke kepala sekolah. Baik, kita akan masuk saja ke materi ya. Nah, apa itu SKP Simaster 2026? Mungkin untuk Bapak Ibu Kasumpek atau pegawai teknis P3K penuh waktu dan PNS sudah mengerti apa itu SKP. SKP adalah sasaran kinerja PNS atau bisa dikatakan dengan ASN. Jadi setiap ASN itu memiliki kinerja atau sasaran yang perlu dicapai setiap bulannya. Jadi selama panjenengan sudah mempunyai pertek, mempunyai NIP, mempunyai SK yang sudah panjenengan pegang, tapi panjenengan juga punya harus sasaran atau tanggung jawab yang perlu dilaporkan, ke BKD melalui sistem namanya Simaster. Nah, jadi sebenarnya ada dua, yaitu adalah kinerja BKN yang Bapak Ibu kemarin sudah mengaktifkan ASN digitalnya. Cuma untuk saat ini arahan terkait si ASN kinerja untuk P3 paruh waktu belum ada. Jadi kita fokuskan dulu ke SKP Simaster. Nah, pada SKP Simaster itu adalah sistem yang sudah terintegrasi. Ini poin pertama ini sesuai dengan apa yang saya sebutkan barusan. Terus kesesuaian tugas. Jadi nanti ketika menyusun sesuaikan dengan tugas yang saat ini. Nantinya meskipun ada jabatan dalam nomenklatur terbaru untuk P3K paruh waktu adalah S1 penata layanan operasional dan operator layanan operasional dan pengelola, itu nanti dari jenjang D3 sampai SMA itu nanti disesuaikan tupoksinya. Nanti saya akan jelaskan apa yang perlu diambil ketika penyusunan di informasi SKP. Jadi nanti jika servernya saya selesai menyelesaikan ini kok lancar, kita praktek bersama-sama. Jadi silakan Bapak Ibu menyiapkan komputer masing-masing di depan meja, boleh kita susun hari ini, boleh. Kalau bisa hari ini sistem informasi SKP itu tersusun dengan baik, jangan ada sampai ada kekeliruan untuk pengisian. Jadi nanti jangan sampai ada TS dan jangan sampai ada dua informasi SKP masuk di sistem SKP panjenengan di akun masing-masing. Nah, siapa saja penggunanya? Tentunya kalau di tingkatan kita adalah pejabat eselon di cabang dinas, jabatan pelaksana, pengawas sekolah, kepala sekolah ini yang baru ya, tadi sudah disinggung oleh Mas Priyo. Meskipun kepala sekolah ini sistemnya dalam artian hanya formalitas untuk membantu P3K paruh waktu yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Jadi saya minta tolong kepala sekolah ini ketika mengerjakan nanti ya juga jangan, yang pertama jangan asal-asalan, karena saya berkata asal-asalan apa, nanti takutnya saya hanya isian yang kosong. Isilah sebisanya tentang kegiatan kepala sekolah dalam 1 bulan tersebut. Baik Bapak Ibu, itu bisa diperjelas ya. Nah, yang selanjutnya adalah seluruh ASN dan seluruh P3K paruh waktu. Nah, ini adalah inovasi baru di tahun 2026, perbedaan dari tahun 2025 kemarin. Mungkin untuk teman-teman paruh waktu ya tidak tahu yang sebelumnya, mungkin ya ini hal baru. Dan untuk yang tahun 2025 yang mengerjakan, nah ini perbedaan adalah integrasi KPI, Key Performance Indicator, yang telah terintegrasi sistem berdasarkan kesesuaian tugas jabatan. Jadi KPI ini nanti di setiap akun personal P3K paruh waktu ataupun P3K penuh waktu dan ASN, maksud saya PNS, itu semua sudah disetting oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Informasi kemarin, hari ini proses nganjuk juga. Kita tunggu semoga nanti ketika kita sudah siap mengerjakan, KPI ini muncul. Karena KPI ini ketika muncul di penyusunan RHK pertama nanti, wajib dan harus diambil. Itu ya, KPI, pembaruannya ini. Terus kesesuaian jabatan, rencana aksi nanti. Jadi disesuaikan jabatannya. Mungkin ketika kita jabatannya adalah penata layanan operasional untuk yang S1, untuk khusus paruh waktu ya, perlu diingat kasus khusus paruh waktu adalah nanti bisa mengambil salah satu dua, disarankan adalah pengadministrasi umum dan pengolah data. Tinggal tupoksi atau jabatan sampean apa yang perlu disesuaikan. Nah, pembagian peran ini hubungannya inovasi ya. Distribusi lebih adil. Jadi nanti tupoksinya di rencana aksi itu ada banyak sesuai dengan kompetensi atau keahlian masing-masing ASN yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan atau BKD. Nah, ini ketentuan KPI berdasarkan jabatan. Untuk jabatan struktural adalah yang ada di tabang dinas. Itu semua diambil. Nah, untuk fungsional 2 KPI nanti otomatis muncul di akun di semesternya panjenengan semua. Yang khusus jabatan fungsional berarti guru dan arsiparis kalau di lembaga gitu. Otomatis ada 2 KPI wajib diambil dari minimal 4 IKI. IKI adalah indikator kinerja individu. Nanti ada keywordnya untuk memilih IKI. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung. Insya Allah pembuatan informasi SKP dan penyusunan SKP nanti cepat insya Allah. Tinggal nanti approve-nya kepala sekolah. Terus jabatan pelaksana, ini P3K paruh waktu teknis semuanya. Ada minimal 1 KPI. Ketika nanti muncul 1 KPI wajib diambil. Meskipun nanti jabatannya adalah berbunyi penata layanan operasional atau pengelola layanan umum atau pengelola layanan operasional ya. Itu wajib diambil paling atas sendiri dan ditambahkan 3 lagi sesuai aturannya adalah minimal 4 IKI yang terpilih, yang harus dipilih minimal. Pengaturan atasan, langsung kita menjurus ke bawah, fokus ke kepala sekolah, ke poin 5. Kepala sekolah adalah atasannya Pak Kacap ya. Jadi nanti keywordnya adalah M. Ardianto. Monggo operator nanti diingat-ingat untuk atasan atasan kepala sekolah adalah Pak Kacap M. Ardianto, okay? Pak Ardianto. Nanti otomatis di sistemnya itu akan muncul nama Bapak. Jadi atasnya pembanding kepala Kacap itu adalah Pak Aris. Nah, sedangkan untuk satuan pendidikan adalah kepala sekolah. Atasan langsungnya adalah kepala sekolah masing-masing. Contoh Pak Pujianto dari SMA 3. Nanti atasannya siapa? Yaitu Pak Ardi. Jadi Pak Kacap atasan pembanding oleh kepala sekolah. Mengenal objek jabatan. Jadi ini variabel bantuan objek kerja adalah variabel bantu untuk ketentuan KPI. Referensi, jadi rencana aksi nanti sudah disesuaikan oleh KPI untuk objek kerja masing-masing, khususnya paruh waktu. Karena memang paruh waktu untuk kelas jabatan itu tidak ada, jadi 0. Tapi boleh ketika mengisi SKP boleh mengambil kelas jabatan itu yang direkomendasikan hanyalah 2, yaitu nanti adalah pengadministrasi umum dan pengolah data. Masuk. Nah, kriteria IKI yang smart. Nah, sekarang itu kita menggunakan SKP atau IKI atau RHK yang smart. Ini kita smart itu spesifik, measurable, attainable, relevant, time bound. Jadi diimplementasikan di SKP 2000 berpengaruh ke RHK IKI satuan dan satuan dalam uraian tugas. Jadi nanti ketika mencari
bukti itu sudah ada, acuannya apapun itu sudah ada nanti. Dan bentuknya bukan 12 laporan, ada 12, ada beberapa, cuma fokusnya kebanyakan nanti adalah persentase. Persentase dalam 1 bulan nanti tergantung iki mandatorinya. Uang 19 yang jaga siapa? Ingat, nah ini ada self assessment core value berakhlak. Pengawasnya tadi sama. Kalau di tahun 2025 kemarin Oh, iya, iso. self assessment core value berakhlak itu mungkin dibuat ketentuan sudah intinya beda ya Bapak Ibu. Jadi di sini contohnya berorientasi dengan pelayanan. Bukti dukungnya apa? Hasil kerja disertai SOP, disposisi atau deadline yang jelas. Contoh, mungkin di suatu sekolah itu ada disposisi turun. Nah itu disposisi yang turun mungkin notabene dari cabang dinas turun ke sekolahan, disposisi turun ke A. Nah itu nanti dibuat bukti dukung. Nah dengan deadline yang jelas ya, deadline yang jelas dalam artian ketika nota dinas dari cabang dinas turun ke sekolah atau ke lembaga terus diposisikan ke staf. Setelah staf itu mengerjakan, otomatis itu bukti dukung dengan yang deadline itu nanti di-scan dan dimasukkan ke sebuah folder. Nanti saya kasih contoh untuk terkait pembuatan folder untuk bukti dukung dari bukti kerja dan self assessment. Nah, untuk akuntabel, bukti dukungnya adalah rekap presensi dari si master. Apakah saya harus minta rekap presensi ke operator si master? Boleh. Ada juga melalui akun si master masing-masing. Pada menu SKP nanti adalah rekap presensi. Seolah ada itu nanti. Dilihat di akun masing-masing, tinggal download atau kalau tidak bisa di-download di screenshot saja. Untuk kompeten. Nah, kompeten ini tahun kemarin saya sudah menjelaskan terkait semesta Bangkom dari BPSDM. Itu kan seminar gratis Bapak Ibu. Jadi nanti bisa mengikuti itu semua dengan catatan ada sertifikat dan disertai dengan notula atau resum. Untuk harmonis, portfolio yang keempat, bukti dukung adalah daftar hadir dan foto kegiatan, notula dan rapat. Nah itu nanti Bapak Ibu biasanya saya pantau beberapa sekolah itu setiap 1 bulan sekali itu mengadakan rapat nih. Nah itu monggo dibuat daftar hadir dan foto kegiatan dan notula rapat. Sama atau sistemnya ya gini. Untuk yang kelima, loyal itu adalah bukti dukungnya adalah rekap kehadiran upacara, apel, foto, berpakaian dinas lengkap. Jadi setiap apel hari Senin itu wajib ada daftar hadir ya. Insya Allah setiap lembaga mungkin sudah membuat. Jadi nanti ketika penguploadan di folder berkasnya di drive itu harus ada rekap daftar hadir upacara atau apel dan foto berpakaian dinas ya. Untuk adaptif, hasil ide kreatif atau inovasi. Ini kebanyakan inovasi itu mungkin guru. Nah untuk teknis apa? Teknis bisa membuat ide-ide inovasi yang dituangkan dalam notulen ketika dia mungkin dia rapat itu bisa saya mengajukan mungkin untuk inovasi apa ya, saya sedikit bingung adaptif ini juga. Intinya gini, inovasi berarti ya buat aja notulen terkait inovasi panjenengan semua di pekerjaan, mungkin di lembaga terkait penulisan persuratan biar mempermudah pekerjaan saya, apa inovasi saya seperti itu. Terus kolaboratif, bukti dukung. Ini di sini contohnya SK tim atau disertai bukti aktivitas atau surat tugas. Ini aja Bapak Ibu. Untuk kolaboratif ini contohnya ya silakan membuat ini aja, notula atau surat tugas ketika ada kunjungan ke cabang dinas, ada kunjungan dimanapun.
Untuk SK-Tim mungkin ada yang sudah dibuatkan SK-Tim mengikuti FL3SN, menjadi panitia inti di sekolah, itu bisa buat contoh. Tapi paling mudahnya dari arti dari kolaboratif adalah membuat notulen dengan foto, menggambarkan panjenengan semua berkolaboratif dengan satu teman sekantor untuk membuat atau berkolaboratif tentang pekerjaan lah. Intinya seperti itu. Jadi poin adaptif dan kolaboratif nanti sedikit agak beberapa perbandingan ya, karena di contoh dari Biro pun menunjukkan SK-Tim, tidak semuanya punya SK-Tim, atau mungkin ada surat tugas itu loh Bapak Ibu untuk kolaboratif, surat tugas ke cabang dinas untuk pengiriman surat, atau surat tugas ke pengantaran kemana, itu upayakan membuat surat tugas yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, ini timeline penting ya, sudah diinformasikan Mas Biro juga. Nanti penyelesaian awal itu nanti ya, kita akan mengejar target untuk penyusunan informasi SKP dari RHK, IK, rencana aksi, dan breakdown. Insya Allah kalau servernya lancar ya cepat kok misi ini, nggak lama. Yang penting nanti kita tutorial pelan-pelan, jangan sampai ada yang kelewatan. Semoga servernya nanti nggak down. Untuk targetnya kita 5 Maret, itu target dari Dindikprof ya. Kita upayakan, jika tidak bisa ya kita nanti kita ajukan seperti yang diinformasikan Mas Brio. Nah, untuk setiap bulannya setelah bulan Maret berarti setelah Lebaran. Nah, ini targetnya setiap tanggal 2 pada bulan berikutnya, berarti otomatis nanti SKP bulan Maret harus selesai bulan April tanggal 2. Jadi Bapak Ibu strateginya adalah sudah menyusun laporan SKP yang dituangkan dalam folder atau format masing-masing di komputer panjenengan. Ketika nanti sudah dibuka bulan April atau Maret ya, Maret untuk bulan April itu sudah bisa. Jadi tinggal kopas cepat lah Bapak Ibu. Jadi saya mohon ya, jangan sampai ada seruan saya ke lembaga terkait nama ini belum mengerjakan. Saya informasikan lagi, karena ini SKP itu penting terkait penggajian dan perpanjangan panjenengan semua ya, kalau bisa kerjakanlah. Ini mudah kok Bapak Ibu, karena apa, bukti laporan itu sudah ada, keseharian pekerjaan kita ada di satu pendidikan masing-masing. Oke, untuk breakdown ada poin penting nanti, diingat-ingat ketika di IKI mandatorinya nanti berbunyi paling akhir adalah bulanan, berarti setiap breakdownnya itu posisinya ada di setiap bulan. Berarti untuk berbunyi bulan nanti ada di Januari, Februari. Untuk kuantitasnya menyesuaikan, ada yang persentase, ada yang laporan dan dokumen. Jadi tergantung IKI mandatorinya masing-masing Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah jika muncul periode semester, breakdownnya ada di bulan Juni dan Desember. Dan jika periodenya triwulan, ada bulan Maret, Juni, dan September dan Desember ya. Untuk yang terakhir periode tahunan, breakdownnya bulan Desember. Saya tambahi ini nanti Januari. Karena saya kemarin menyusun punya saya sendiri pun untuk tahunan itu muncul perencanaan, sedangkan itu ada di awal tahun, tidak mungkin di akhir tahun. Jadi saya tambahi Januari atau Desember, menyesuaikan. Jika berbunyinya nanti RHK-nya jenengan bukan perencanaan atau hasil evaluasi atau penyusunan laporan, berarti ada di Desember. Pilih salah satu ya untuk periode tahunannya itu, tergantung ganti atau. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Langsung coba kita praktek ya. Mas, besok ada SKP yang kakak aku buku. Mas. Iya. Jangan lupa akun masing-masing Bapak Ibu. Untuk user passwordnya kan masih ASN Jatim 26 untuk keseluruhan. Cuma yang membedakan nanti login adalah menggunakan 2 faktor, yaitu Google Authenticator. Servernya lagi, soalnya banyak yang mengeluh ini tadi. Sembari menunggu kita ini aja, kita tampilkan video aja ya. Saya menggunakan videonya pengawas, jadi ada dubbing suara saya ya.
Gak sampai kepala sekolah. Sudah muncul videonya? Reza Putra Muncul Gung Mas Brief. Dereng Mas. Aku tak salah yuk. Tak penting. Tak penting prai nih ngomong. Yang penting absen ya Mas. Mas Misbah, Aku mau keliling bener ini juga ngomong dong Mas. itu ASN-nya nggak ikut semua, Mas? Ini kebetulan saya sendiri, yang lain ada di TU Mas. Nggak, maksudnya yang lain juga ikut Zoom? Iya, ini apa? Oh, Di TU iya, juga wes. buka. Lah barkin mbok tinggal terus mbok culno. Enggak. Ini karena sambil anak-anak ujian Mas. UNP ya. Nggih, nggih. UNP rasanya. Pak Pri ya Japri ngirim soal fisik. Coba kalau nuwun, gimana aku dicoba ngomongan Pak Pri masalah edge harus mau ngomong guys. Sopo DJS Nah ini Bapak Ibu. anu lomba inovasi gitu. Kejelas nggak laporan ya karena Allah. Bentar Bapak Ibu ya. Ya terkadang Mas Sri ngomongin mana zamannya. Aku berjarin dah. Belum selesai Pak. Baru waktunya. Ini kasih proses itu. Kayak wes. Bentar Bapak Ibu. Gimana guru-guru loh. Lah seleksi KS-nya gimana? Anu nilai TOEFL saya telat ngupload. Yang punya saya itu belum clear, soalnya servernya down. Saya pakai punyanya pengawas. Cuma nanti dasarnya sama semua. Pokoknya aku mulai besok gampang libur. Ya tak ya? Ini juga. Biar Sudah tampil ya? ya Allah, dompetku tak juga ya. Baik di sini. Lah mau tanda tangan toh. Oke Bapak Ibu, setelah masuk akun nanti lalu ke SKP, jangan lupa rubah setting tahun SKP. Mungkin ada yang masih berbunyi 2025 untuk yang tahun kemarin mengerjakan. Untuk P3K per waktu insya Allah atau belum ya, nanti coba dilihat. Kalau punya saya sih sudah 2026. Nanti jangan lupa pokoknya setting dashboardnya harus 2026 di menu setting SKP. Masih nih masker ya? Oh. Oh ini dah. Ada ya aku mau. Ya. Tak sharing mana Pak. Kayak SKP biasa nih di sini kan. Ya, kono kan ngejak yang wong-wong kan. Yang enggak saya ini menggoleh ngomong. Terus setelah diganti ke 2026 langsung save oke. Biasa. Langsung menuju ke informasi SKP. Mbak, tugasmu saya ini selesai. Nah, sini Bapak Ibu, karena ini Pak Jamil adalah pengawas, otomatis dia memilih pengawas sekolah. Jadi nanti poinnya adalah di poin atas ini, di jabatan pelaksana itu harus berbunyi penata layanan operasional atau pengelola layanan umum operasional untuk SD SMP, untuk operator nanti SMA. Nah, nanti dilihat setting jabatan ini adalah di akun masing-masing di pangkat golongan ya, riwayat itu. Jadi jangan sampai ada kesalahan di sini. Untuk TMT juga disesuaikan sesuai dengan ranking kemarin, jangan ada sampai yang salah. Gawe AI. Nanti pilih ketika memilih di ini ya, di kesesuaian jabatan kinerja ini tinggal Y, lalu ada nama jabatan fungsional atau jabatan pelaksana untuk yang di pelaksana. Otomatis nanti di pilihan menu ini diklik, cari atau diklik diketik aja. Nanti untuk jabatan pelaksana di satuan pendidik adalah pengadministrasi umum dan pengolah data. Itu untuk paruh waktu. Untuk P3K penuh waktu sesuaikan dengan jabatannya. Mungkin untuk Mbak Deni SMA 1 pengadministrasi perkantoran, Pak Lukman dan lain-lainnya disesuaikan dengan SK yang berlaku saat ini. Jadi sama seperti tahun kemarin ya.
Intinya untuk pengadministrasi umum dan pengolah data itu disarankan untuk P3K paruh waktu. Nanti ada hubungannya dengan rencana aksi. Jika di settingan awal ini Bapak Ibu keliru, jadi nanti di rencana aksi pun tidak akan muncul tupoksi tugas jabatan panjenengan semua. Ini saya contohkan punya pengawas karena servernya masih down ya. Nanti coba setelah video ini kita main ke servernya coba. Kasih lo ya. Kita lanjut dulu. Kanggo sopo ya? Kayak gitu. Jenengan sedaya. Sing padon sendiri iki sing abot sing ndi jenengan? Kak podo Mas. Kelas piro sing ngapelin? Oke, kita stop sebentar. Untuk status informasi Ya Allah. untuk PNS itu adalah awal tahun. Status informasi monggo dicatat Bapak Ibu yang nanti mulai menyusun. Untuk status informasi informasi SKP nanti khusus PNS guru non serdik ataupun jabatan pelaksana di sekolah dan arsiparis nanti awal tahun. Dan untuk P3K penuh waktu dan paruh waktu adalah P3K di menu pilihannya nanti. Gitu, Mas. Saya flashback juga di rekaman. Nah ini Bapak Ibu ya, awal tahun ini khusus untuk PNS, jabatan PNS, guru dan jabatan pelaksana PNS. Lalu turun ke P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu ini. Perlu yang dipilih ini ya. Bapak Ibu, terus kalau ada yang mutasi kemarin gimana Pak? P3K tok lah kayak paruh atau anu kayak. Manis. Ya ACF. Lha iki lho Pak dhewe iki terus dure Pak anu to le apa tak tekok dek lho lah dia pas sekolah lu gak mesti ning anu master abut alhamdulillah Orang padang nggih sehat aku salim deh. Untuk model SKP nanti JAJF ya Bapak Ibu. Lalu untuk periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. Jadi kayak ini kita ya. lah iya iki piye aku cek bingung Jadi banget kan ini. Nah ini untuk pejabat penilai kinerja, terakhir kan digawe untuk kepala sekolah, untuk yang di satuan pendidikan nanti kepala sekolah masing-masing. Untuk SMA 3 Pak Pujianto, terus atasan pembandingnya contoh yaitu SMA 3, atasan pembandingnya adalah Kacap. Semuanya Kacap, jangan sampai keliru pengisian ya. Jangan nanti Kacap ditaruh di atas, yang bawah adalah kepala sekolah. Intinya pejabat penilai kinerjanya panjenengan adalah kepala sekolah. Terus atasannya kepala sekolah adalah Kacap. iki lho Lho iki langsung bukaan muter Pak. Pak, mau izin nyela. Mas Angga Izin nyela Ya. Mas Angga. gitu. Untuk Prambon pejabat penilainya gimana? Karena Tetap ke Pak Bowo. Pak Bawa kepala sekolahnya Ya meskipun PLT. di master nggak ada itu Mas. Di master Ya nanti masih setting. oh gitu oke. Bapak, ya nanti saya ajukan. Oh oke. Berarti siap. kemungkinan besar nanti Prambon sama SMK 2. Bentar ya. SMKN 2. Berarti ada perlu. Oke, kita nunggu ya, nanti saya ajukan dulu. Siap. Siapa nilainya Pak M Adianto? Itu toh kono. Ngono. Terus Nah, jika sudah nanti save, jadinya seperti ini. Jangan lupa diaktifkan, baru dikunci. Aktifkan adalah gambar nomor 2 dari atas ya. Gembok ini baru setelah diaktifkan. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik, digembok dulu baru diaktifkan. Itu berarti nanti terus status. Lama lagi. Pokoknya hati-hati waktu pembuatan informasi SKP. Nggak usah buru-buru. Kalau ada keraguan, tanya ke operator, fasilitator. Master nggih ya.
jabatan nanti dipantau apakah sudah sesuai. Jika belum sesuai, bisa dibenahi dulu di menu data master masing-masing ASL. Aku tak boleh nengin dari Mak, ya. Nanti setelah sudah jadi, ini saya take video juga lengkap layar itu sendiri. Nah ini Bapak Ibu, ketika sudah mengisi informasi SKP, kita masuk menu ke SKP di bawahnya. Nah itu nanti muncul seperti ini, KPI Anda. Kita lihat seksama pada catatan di atas, data diambil dari pohon kinerja. Jadi kita memang harus mendukung pohon kinerja kepala dinas ya. Minimal 4 IKI di setiap ASN, minimal 4 IKI. Jika ada KPI itu yang ini sudah ada 4, ini contoh punya pengawas. Tapi untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ini sudah ditentukan. Pelaksana 1, fungsional guru dan arsiparis itu ada 2. Jadi nanti yang ada di atas ini kita tinggal kopas, yang muncul 2 kopas di kinerja utama, nanti tinggal klik sambil kita menyimak video. Jadi kita klik kinerja utama, dan kita lihat poin pentingnya. Kita ya pikirin. Iya. HP ini kan kena toh. Jangan ora gelem ngomong ya cak senep soalnya cuma Bu Ani salah. Bu Ani kuwi salah masuk ruanganku sing 19 kuwi to. Jadi nanti ketika kita klik tambah tadi akan muncul tabel ada rencana kerja aspek ini kosong. Lalu kita klik titik 3 ini. Nanti akan muncul tabel seperti di atas. Kok iso ngerjain yang berikutnya? Nah itu saya zoom. Jadi nanti di keywordnya ini jenengan untuk yang di satuan pendidikan tinggal ketik keywordnya, monggo dicatat keywordnya adalah satuan pendidikan. Itu untuk jabatan pelaksana. Terus untuk guru ya guru gitu aja. Guru nanti insya Allah langsung menjurus ke guru. Dan untuk arsiparis nanti coba dicari arsiparis di satuan pendidikan. Saya belum mencoba karena saya belum sempat pinjam akun salah satu arsiparis ya. Apunten, nanti saya bantu ketika pengisian juga ya. Nanti keywordnya di pencarian search engine-nya itu ya, dicari itu. Untuk satuan pendidikan ya klik satuan pendidikan langsung cari. Insya Allah nanti langsung menjurus beberapa poin. Nah, poin-poin tertentu dapat dipilih. Ini karena pengawas sekolah saya nanti langsung gini, langsung terfokus karena jabatan pengampu IKI-nya nanti sudah sesuai. Kalau satuan sekolah nanti akan muncul satuan sekolah. Nanti ada beberapa jabatan lagi, pengolah data, pengadministrasi yang sesuai dengan yang ada di satuan pendidikan. Setelah nanti dipilih salah satu, tinggal klik saja. Tinggal klik saja, dia akan mengaplikasikan di setiap kolom tabel yang ada di yang kosong tadi. Nah ini tinggal save Bapak Ibu. Tidak akan bisa dirubah target dan satuan ini tidak akan bisa dirubah ya. Tinggal klik aja, save gitu aja. Nah sudah terisi akan berhasil muncul hijau. Ini sian pertama. Kita isi lagi. Berulang sampai ada 4 IKI termasuk KPI yang sudah ditentukan 1 atau 2 tadi. Saya percepat. Nah ini sudah terisi 4, lalu kita kirim ke atasan. Kalau tahun kemarin kita kirim atasan menunggu approve dulu, tidak. Tahun ini kirim aja dulu ke atasan, langsung nanti turun ke rencana aksi bisa. Jadi nanti approve-nya bebarengan
ya SKP ya rencana aksi. Sudah approve. Jadi sudah approve, akan tampilkan itu. Langsung masuk ke menu SKP ya. Sudah, sorry, ke rencana aksi. Nah, kita klik unsur utama. Nanti di tabel rencana aksi ini mesti akan muncul merah ya, warning di bawah ini. Wajib mengambil 4 wiki yang sudah disusun tadi. Nah, kita baca dulu ketentuannya. Ada poin penting. Rencana aksi terdiri dari key activities, direct, yang terintegrasi dengan evaluasi kinerja, sedangkan key activities non direct, maka evaluasi kinerjanya diisi manual. Jadi gini Bapak Ibu, itu nanti pengisiannya dipilih salah satu. Jika memang ada hubungannya dengan direct, ya nanti pilih di key direct, dan kalau berbunyinya non direct, ya kita pilih non direct. Terus poin kedua, target periode key activity harus sama dengan target periode yang dari rencana aksi tadi. Jika di IKI-nya tadi berbunyi 90% kuantitasnya, berarti nanti isinya akumulasinya juga 90. Terus poin ketiga, periode perhitungan tahunan sama ya yang saya jabarkan tadi ya. Tahunan 1 bulan diisikan di bulan Januari atau Desember. Untuk semester di Juni atau Desember. Triwulan yang tadi saya lupa. Untuk bulanan setiap bulan, 1 bulan 3 bulan ya, di bulan 6 bulan. Nanti saya share PPT-nya. Untuk spot activity kayaknya tidak ada karena settingan murni dari Genteng Kali di Dikprof. Jadi spot activity itu kayaknya nggak bisa diisi. Coba nanti kalau saya coba nggak bisa sih punya saya. Ya nggak ada. IKI dan jenis aktivitas wajib dipilih. Oke, kita lanjut. Nah, klik unsur utama. Nah, itu nanti. Nah, langkah-langkahnya adalah di klik fungsional. Kalau sebentar, kita flashback dulu. Nah, untuk nanti pilih kegiatan tugas jabatan. Insya Allah kalau di selain jabatan fungsional atau di jabatan pelaksana itu nanti pasti pilihannya adalah tupoksi. Ya, jangan bingung. Nanti bingung loh, punya saya nggak muncul fungsional. Fungsional adalah khusus untuk fungsional, ya. Berarti untuk guru non serdik dan guru PW dan PNS. Kayaknya masih ada di SMK 1 ya, PNS yang belum serdik ya. Itu nanti dipilih yang tupoksi. Kalau fungsional. Nah, ini untuk IKI mandatory atau indikator kinerja mandatory ya. Itu diurutkan Bapak Ibu, dipilih dari yang paling atas. Jangan bawah, tengah, nanti panjenengan nanti tumpuk-tumpuk malah bingung. Nah, kita lihat di poin 1 atau poin 1 terlalu panjang. Poin 2 ya, jumlah laporan. Ini contoh ya Bapak Ibu, contoh. Jumlah laporan satu pendidikan, 1 laporan. Key activities-nya adalah direct case standing. Berarti nanti key-nya adalah ya juga direct, tinggal menyesuaikan. Karena belakang berhubung bunyinya tahunan, otomatis dia ditaruh di akhir tahun karena laporan pendampingan. Nah, ini karena laporan otomatis dia di akhir tahun. Yang bawahnya sama, tapi dia berbunyi perencanaan dan bentuknya dokumen. Otomatis tahunan dia juga di awal tahun. Gila, akeh langsung abone, akeh sapine. Itu karena pengawas sudah punya rank-rankan dari pengawas provinsi. Nah, nanti di poin jenis cascading aktivitas ya kita sesuaikan dengan yang ada di IKI mandatorinya tadi. Dia berbunyi direct ya direct.
Padahal sebenarnya pegawai loro. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah itu tugas jabatan. Tugas jabatan kalau dia pengisiannya di SKP tadi yang pengisian bukan di SKP sih, pengisian jabatan di informasi SKP tadi sesuai pengadministrasi umum, penata layanan operasional untuk yang penuh waktu, terus yang pengolah data itu tadi ya PWW. Jadi nanti akan muncul di tugas jabatan ini pasti bisa dipilih. Mungkin tupoksinya adalah pramugari itu tadi nanti ada di sini. Kebersihan ada. Sebagai fungsional. Ada cara KTU jabatan. Terus untuk persuratan itu untuk pengadministrasi umum itu lengkap. Itu nanti dimasukkan ke ini, ke kolom ini karena punya pengawas itu sudah mengerucut dari kecil khusus pengawas ya muncul sudah. Nanti kalau di jabatan pelaksana harus mencari mungkin keywordnya keuangan atau kependidikan yang sesuai dengan tupoksinya Bapak Ibu mencari. Jadi ini Bapak Ibu kita lihat ke kuantitas karena kuantitas di iki mandatorinya pertama tadi adalah 90 karena persentase jadi kuantitasnya 90 karena tadi permintaannya 9 logbook ya dicontoh berarti otomatis di waktunya bulannya adalah 9. Ini saya mengulang karena ada kekeliruan di sistemnya. Ketika waktu pengerjaannya 9 itu tidak mau muncul, saya ganti 1 dulu. Ketika saya ganti 1 mau. Jadi nanti mungkin jika menemui permasalahan seperti itu gitu ya. Kita dimasukkan 12 laporan, 12 waktu dalam hitungannya bulanan. Tidak mau, coba dikasih 1 dulu. Setelah bisa muncul, baru diedit, diganti 12. Itu waktunya saya kasih 9 besar. Kita lihat poin kedua karena dia tahunan ya. Karena punya pengawas itu sudah ada, otomatis ya tinggal memilih sesuai dengan jabatan yang sudah ditentukan. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita lihat ya, ini kan lebih jelas nanti nggak panjang. Di key mandatorinya sudah muncul 1 laporan ke aktivitas direct cascading tahunan. Otomatis di cascadingnya itu ke aktivitas sesuai dengan yang ada di key mandatorinya. Terus karena dia tahunan otomatis kuantitas samakan dengan 1 laporan. Terus waktu ya karena tahunan tadi kan kalau nggak di bulan Desember ya di bulan Januari. Ini lanjut ya. Saya percepat saja. Ini sudah berhasil terisi 4, langsung kita kirim ke atas. Jadi nanti biar mempermudah dan mempercepat isi susun semua dari SKP untuk menentukan RHK, setelah itu menyusun sekalian ke rencana aksi. Setelah semua terkirim atasan, langsung minta approve SKP dan SKP untuk RHK dan rencana aksi.
Save. Kita langsung setelah di approve nanti muncul setuju ya. Kita masuk ke breakdown. Di breakdown nanti tampilannya seperti ini. Kita tinggal menombol ini ya, gambar engkol. Kita akan masuk ke menu breakdown. Nah, ini untuk breakdown pertama nanti karena tadi di penyusunan rencana aksi kuantitasnya 9 otomatis dalam dan waktunya 9 waktu, otomatis nanti pengisiannya seperti ini. Ini untuk yang tercepat. Saya kasih contoh yang ini aja, yang satu ya. Yang satu akumulasi satu laporan, 1 bulan. Karena tadi bunyinya adalah laporan pendampingan, ini kan ditentukan. Nah ini, jika 1 otomatis ya kita isikan 000. Karena laporan pendampingan berarti kan di akhir. Otomatis di bulan Desember 1. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti kalau perencanaan otomatis di bulan Januari. Jadi setiap bulannya 00000 sampai akhir tahun. Karena permintaannya satu waktu. Kita save. Jika sudah tinggal kirim ke atasan, nanti minta approve ke atasan berarti kepala sekolah. Untuk penyusunan informasi SKP dari RHK sampai dengan penyusunan rencana aksi breakdown telah selesai. Jadi nanti insya Allah saya mohon untuk semuanya bisa. Beberapa poin tadi mohon dicatatkan atau juga diterapkan jika ada kebingungan. Jika ada kebingungan kelihatannya, kalau bisa ketika pengerjaan ini dikolektif bersama-sama. Jadi nanti gini Bapak Ibu, setelah semua selesai, masuk ke buku kerja. Buku kerja masuk, kita pilih bulan Januari, otomatis rencana RHK kita yang sudah kita kerucutkan menjadi rencana aksi tugas jabatan tadi akan muncul setiap bulan sesuai breakdown yang kita susun. Jadi jangan sampai di breakdown Bapak Ibu panjenengan tidak ada pelaporan. Jadi kalau sesuai dengan RHK-nya nanti insya Allah sih semua ada di setiap bulannya. Tapi saya mengantisipasi jangan sampai di bulan-bulan itu jangan ada yang kosong. Intinya setiap bulan harus wajib ada laporan. Sesuaikan saja dengan tadi untuk breakdown-nya. Nanti klik untuk pelaporan ini ya. Di bulan Januari klik, lalu kita pilih. Kita mulai mengisi. Sudah selesai Bapak Ibu. Sebentar, saya sebenarnya pengen praktek langsung karena servernya ini belum bisa ya. Saya tadi video itu darurat menurut saya. Oh ini udah bisa kan? Atau mungkin Bapak Ibu untuk ini sementara pengisiannya ini dulu aja wis. Nanti saya lanjut ke poin selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan untuk sebelum kita masuk ke pengisian. Monggo. Saya sambil mengisi persiapan ini ke akun saya sebentar. Halo Mas Angga. Yap. Oke, monggo.
Siapa ini dulu? SMA 3. Pak Puji. Monggo, siapa ini? SMA 3 tadi putus. Oh, nggih. Jadi Nggih, Pak Puji. KSP bukan SKP, Pak. Mohon nanti diberi videonya. Siap, Mbak De. Nggih, siap, Pak Puji. Siap. Pak Puji. Mungkin untuk yang sudah berkumpul atau sudah siap laptop, monggo open kamera sembari saya pantau. Silakan membuka akun e-master. Insya Allah ini lancar, insya Allah. Monggo. Kita nyusun informasi SKP. Untuk KS atau gini. Untuk KS dulu aja, Mbak Damun. Asnya belum. Soalnya kepala sekolah itu KPI-nya baru selesai itu tadi pagi jam 1. Kan saya bingung, dari kemarin mau saya informasikan ke setiap kepala sekolah untuk menyusun informasi SKP, tapi KPI yang ditentukan belum muncul. Ya, Mbak Damun. Mungkin Mbak Damun sudah menyusun punya Pak Puji. Lo Mas, Bisa masuk punya Pak Puji, Mbak nggak Damun? bisa kemarin. Nggak bisa, servernya down. Bisa, ya, Ini Bapak Ibu nggak saya bisa masuk. susahnya itu. Too many connection. Iya, karena P3 bukan P3 KSN paling banyak itu adalah dinas pendidikan. Sekitar 40.000 sekian itu dinas pendidikan. Ketika kemarin servernya masih yang mengakses selain bukan dinas pendidikan itu lancar. Itu. Jadi saya kemarin lupa membuat video sampai pengisian bukti dukung dan sebagainya. Nah, harapan saya itu nanti kita bisa bersama-sama menyusun bareng-bareng. Itu harapan saya. Jadinya kan enak, tidak ada kekeliruan, tidak ada turun status. Ketika seperti ini ya servernya saya coba informasikan ke juga semua berbicara server down. Aduh ini kok mintanya harus cepat, itu saya bingung. Mas Angga, Iya, siap. ini untuk KS ya. Jadi KS untuk SKP ini posisinya sama dengan P3K guru paruh waktu ya, berarti harus buat. Ya, intinya gini Mbak Damun dan untuk semua Ya, nanti mohon disampaikan ke kepala sekolah. ya, ya. Eh, Jadi kalau buat itu enggak masalah. Sekarang untuk yang jadi pertanyaan ini, apa harus ada folder untuk bukti fisiknya untuk ya, KS? sebenarnya kan karena ini formalitas, tapi lebih baik dibuatkan untuk folder. Tapi isinya itu nanti menyesuaikan tupoksinya, dalam artian gini, wajib tapi nggak wajib tapi harus dilakukan, karena ini untuk membantu penilaian P3K paruh waktu, hubungannya dengan penggajian dan hubungannya dengan perpanjangan di akhir tahun nanti. Oke. Jadi nanti kepala sekolah tidak ada pengaruhnya dengan SKPI Master. Iya. Jadi yang jadi pertanyaan ini kan bukti dukungnya itu Ya, yang bukti dukungnya semoga fleksibel. Dalam artian gini, jangan kosong. Di situ Ya. aja. Ini untuk kepala sekolah ya Bapak Ibu. Perlu dicatat, bukan untuk P3K paruh waktu ataupun PNS P3K penuh waktu PNS, bukan ya. Ini khusus kepala sekolah. Karena bersifat formal untuk membantu P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu yang sudah diintegrasikan di sekolah masing-masing, nanti jadi penilaiannya yang acuannya kepala sekolah. Nanti akan berlaku juga terkait for distribution predikat. Gitu Mbak Damon. Jadi saya sarankan untuk tetap ada isinya di link drive itu. Entah itu nanti rekapan laporan di semua bawahannya atau bukti kegiatan kepala sekolah dengan foto, bolehlah. Ini khusus kepala sekolah. Tapi untuk jabatan yang lain jangan, sesuaikan dengan tupoksi tadi. Maksudnya sesuaikan dengan laporan-laporan itu. Tapi kepala sekolah juga wajib mengerjakan self assessment. Jadi lengkap.
seperti semua ASN yang mengerjakan SKP, mengerjakan sub assessment, mengerjakan nanti voting EOM, kirim BKD, itu semua harus dilakukan oleh kepala sekolah tanpa kecuali. Karena apa? Nanti hubungannya dengan predikat kinerja satuan pendidikan. Berarti ketika nanti kepala sekolah mendapatkan nilai baik, for distribution 70-30 berlaku. Nggih, Mbak Damon, nggih, Bapak Ibu semua nggih, untuk Kasumpek dan operator fasilitator nanti mau disampaikan ke kepala sekolah. Tidak wajib tapi diharuskan. Gimana? Karena untuk membantu P3K paruh waktu. Yang dulunya teknis di lembaga atau arsiparis di lembaga yang saya cantolkan di Buka Subak, saat ini kembali ke satuan pendidikan masing-masing untuk ke kepala sekolah. Seperti itu. Mas Angga, tanya Mas Angga. Nggih. Untuk kepala sekolah itu KI-nya tetap sama seperti pengawas tadi, Pak? Enggak. Bukan. Karena kepala sekolah nanti jabatannya kan fungsional ya. Insya Allah hanya 2. Saya belum melihat karena tadi malam baru selesai untuk nganju. Disusun sama tim kepegawaiannya di Genteng. Jadi saya belum mantau. Jadi kemarin saya pengen pinjam salah satu akun kepala sekolah, nggak bisa. Karena apa? Karena KPI-nya belum disusun. Jadi nanti ketika KPI-nya muncul hanya 1-2 ya itu sudah yang penting KPI itu dimasukkan ke unsur utama. Ditambah dengan 2 lagi. Intinya setiap ASN, P3K paruh waktu, P3K penuh waktu, PNS itu adalah 4 IKI mandatori. Tidak boleh kurang, boleh lebih. Oke. Itu. Tapi untuk keywordnya KS nanti juga Kepala sekolah. Oh, nggak tentu. Ya, insya Allah langsung muncul kepala sekolah. Untuk Mas paruh waktu memastikan saja. Untuk yang jabatan operator layanan umum, operator layanan operasional, sama pengelola layanan umum, pengelola layanan operasional dan penata layanan operasional itu berarti beda Mas ya untuk jabatannya. Nanti dianjurkan ke pengadministrasi umum Mas Misbah. Yang semuanya atau gimana Mas? Di semuanya. Ini khusus paruh waktu, perlu digarisbawahi. Khusus paruh waktu. Karena apa? Di tugas hubungannya nanti di tugas jabatan di rencana aksi. Karena settingnya IKI itu kan hubungannya dengan informasi SKP tadi. Jika informasi SKP tadi sudah memilih pengadministrasi umum ya, insya Allah, bukan insya Allah tapi pasti ya, pasti itu sudah ada di rencana aksi untuk tugas jabatan. Mungkin pengadministrasi terkait persuratan sudah ada, tinggal milih. Karena kemarin saya cek punya salah satu staf di Capdin mengambil administrasi umum, di Capdin pun sama, bukan penata, ya juga pengadministrasi umum dan pengolah data. Contoh kita semuanya kan tahu Mbak Novi itu fokusnya ke keuangan ya, dia ngambilnya ke pengadministrasi umum. Tapi nanti di rencana aksi itu ngambilnya ya berhubungan dengan keuangan. Nah, sama juga di sekolah. Ketika penyusunan RHK awal SKP itu setelah penyusunan informasi SKP, dia memilihnya kalau di sekolah berarti satuan pendidikan. Ya. Kalau Mbak Novi memilihnya berhubungan dengan keuangan atau pengadministrasi umum yang ada di cabang dinas. Tapi kalau untuk satuan pendidikan itu nanti memilihnya ya satuan pendidikan itu insya Allah nanti muncul jabatan. Kalau kemarin saya pernah lihat itu jabatan pelaksana yang ada di satuan pendidikan, gitu Mas. Jadi kalau dicatat semuanya. Berarti fix semua pengadministrasi umum Mas ya. Ya. Ada 2 Mas Misbah, pengadministrasi umum atau pengolah data. Nah, yang pengolah data itu apa? Yang hubungannya dengan Dapodik, terus Dapodik ya mungkin operator Dapodik, operator sampai kabel itu menyesuaikan. Tapi yang paling umum ya pengadministrasi umum. Intinya untuk SKP P3K paruh waktu itu bersifat fleksibel, khusus paruh waktu ya. Fleksibelnya itu adalah menyesuaikan jabatan yang diampu saat ini dan pekerjaan tuh saat ini. Di pengadministrasi umum itu nanti kayaknya ada untuk memilih jabatan, contoh kebersihan, pramubakti itu kayaknya ada. Nanti dipilih saja.
Jadi sebenarnya saya pengen praktek, tapi berhubung servernya seperti ini ya kita Bismillah 5 Maret selesai. Jadi Berarti kalau seumpama yang bersangkutan kerjanya tupoksi misal dengan aplikasi-aplikasi itu berarti pengolah data Mas ya? iya, sesuaikan dengan jabatannya. Kayak Mas Misbah, mungkin saat ini fokusnya banyak ke isi master, terus data kepegawaian, monggo pengolah data, boleh. Nah, rencana aksinya nanti banyak itu tinggal memilih. Oke Mas, siap. Yang penting absen. Yang penting nanti setelah ini selesai, saya mohon untuk operator sekolah dan Kasumbag membuat informasi kepala sekolah. Nggih. Setelah itu jika sudah membuat informasi kepala sekolah dari SKP dan rencana aksi, monggo jabur saya, Mas, saya minta approve. Karena apa, nanti satuan pendidikan pun ya awalnya approve kan nanti juga kepala sekolah. Nah itu nyusunnya itu kan itu, maksudnya nyusun dari semua breakdown sebagainya itu kan itu. Saya harapannya itu kemarin malah kepala sekolah itu mau tak sikat semua, tapi berhubung waktu dan KPI belum disusun, aduh saya bingung ini. Ya udahlah, besok dicari kita solusi lah. Jadi itu ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Apakah ada yang bisa membuka e-master? Kayaknya nggak bisa. Iya, saya aja saya turunkan status semua, saya hapus untuk praktek hari ini. Saya sudah nyusun sampai selesai. Sudah buka buku kerja sudah. Saya turunkan status untuk praktek untuk teman-teman di satuan lembaga, biar nanti tidak ada kekeliruan dan kesalahan. Karena apa? Nanti ketika penyusunan awal salah, ya udah akan turun status. Jangan sampai, kalau bisa kita clear dan pelan-pelan semuanya. Nanti kalau sudah nyusun informasi clear, ya sudah, setiap bulan enak, tinggal menyesuaikan apa jabatan yang harus diampu itu. Mungkin monggo ada pertanyaan? Nggak apa-apa Bu. Ini karena servernya nggak bisa ini. Oh ya Bapak Ibu, karena ada beberapa SKP nggak bisa dibuka, itu nanti masuk ke akunnya fasilitator sekolah masing-masing untuk open SKP. Untuk fasilitator saya mohon yang di open SKP adalah yang memang benar-benar mengerjakan. Jangan sampai semuanya dibuka. Takutnya nanti di akhir tahun ada kekeliruan informasi terkait cetak SKP, malah dia membuka SKP di e-master. Padahal guru-guru yang sertif itu kan fokusnya di ruang GTK yang terintegrasi dengan ASN digital, e-kinerja. Makasih Bunda atas pertanyaannya. Coba nanti kalau servernya sudah bisa, langsung menuju ke fasilitator. Terus ini Bapak Ibu, saya sebentar. Wow, ya, enggak sesuai. Terkait ini Bapak Ibu, manajemen kinerja ASN ini hubungannya dengan topok apa? Nah, core value berangkat tadi. Jadi nanti Bapak Ibu, dasarnya untuk menilai P3K paruh waktu atau PP3K paruh waktu bisa mendapatkan nilai baik, minimal baik, untuk nanti biar tidak ada potongan di gaji, karena nanti kalau SKP-nya kurang, butuh perbaikan, itu pasti ada potongan. Jadi nanti ini dasarnya. Jadi operator mungkin ya, sekarang saya berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin nanti kepala sekolah ketika memberikan penilaian pasrah ke operator. Nah, dasarnya penilaian untuk di core value itu adalah ini. Jadi saya mohon untuk Kasumbag dan operator nanti membuat format penilaian dasar ke seluruh P3K paruh waktu atau PNS dan P3K paruh waktu untuk memberikan predikat yang ditandatangani oleh kepala sekolah setiap bulan diarsip. Contoh, nanti mungkin di SMK 1 ada beberapa ASN dan P3K yang mengerjakan SKP S Master, ada sekitar 20
buat saja draft nama dengan dibuat kolom ya, nama terus predikatnya. Jadi predikatnya monggo kepala sekolah mau memberikan apa, sesuaikan. Ketika kepala sekolah memberikan semua dikasih baik, padahal for distributionnya harus ada 70-30 ketika kepala sekolah mendapatkan nilai baik. Nah, berarti kalau 70% itu mendapatkan baik, 30% adalah kurang, sangat kurang, butuh perbaikan dan sangat baik. Apakah boleh Pak nanti beberapa guru saya kasih 30%nya saya berikan sangat baik? Boleh untuk menyelamatkan. Tapi dengan ketentuan kepala sekolah mengetahui dengan dibubui tanda tangan lapo di paling bawah setelah kolom nanti ya. Setiap bulan diarsip, setelah itu nanti saya minta. Jadi itu khusus paruh waktu dan semuanya di lembaga ya untuk untuk for distribution predikat kinerja. Jadi saya nanti bisa ada alasan kuat di lembaga satuan pendidikan masing-masing karena penilaian murni ada di satuan pendidikan, bukan lagi ada di cabang dinas seperti sebelumnya yang gamblok semuanya di cabang dinas. Jadi nanti saya minta tabel itu dibuat untuk penilaian predikat. Jika kepala sekolah menentukan mungkin ada ini dari SMA 3 Mas Bayu Tres perlu perhatian khusus dari Pak Puji, saya kasih nilai sangat baik, oh ya nggak apa-apa, itu nggak prerogatifnya kepala sekolah. Karena itu hak prerogatifnya kepala sekolah, tapi saya juga pengen, karena itu juga mungkin ada bukti berupa tanda tangan yang disertai kepala sekolah. Nanti dicetak 2, rangkap 2, satu diarsip di sekolah, satu dikirim ke cabang dinas. Oke Bapak Ibu ya, itu. Ini nanti dasar pedoman ini saya share juga. Nah kita contoh pelayanan tadi ya, disposisi. Nah, yang berhubungan dengan disposisi, kalau mau mendapatkan nilai sesuai ekspektasi ya memberikan pelayanan sesuai SOP atau TL disposisi yang diselesaikan tepat waktu. Mungkin tugas dari kepala sekolah ya, mungkin dari Waka juga boleh. Nah itu dasarnya ini. Intinya jangan sampai tidak melaksanakan sesuai dengan SOP atau TL disposisi. Bukti dukungnya sama seperti tadi. Terus aku tampil tadi ya, selalu masuk kerja. Ini dibuktikan dengan absen tadi Bapak. Yang poin 2. Dan ini perhitungannya dapat dilihat dari ini presensi. Nama SP preferensi, terus kompeten tadi, sertifikat, insya Allah di BPSDM melalui Semesta Bangkom itu ada ya setiap seminar 1 kali sehari, terus di sharing session di BKN setiap jam 1 itu di hari Rabu atau Kamis, monggo ikut, itu pasti ada sertifikatnya. Kalau untuk yang sharing session yang di BKN pusat itu absennya ada di akhir. Sama saya juga berburu sertifikat, sama semua teman-teman di Capdim juga begitu, ketika ada informasi semua ikut absen, semua ikut mengikuti. Jangan lupa resum untuk di poin 3 ini. Intinya di cover belakang gitu ya, nanti saya share juga. Terus ini saya ingin memberikan informasi terkait penyusunan untuk tab folder di ini ya. Nah ini nanti di drive itu sudah disusun, ini saya juga sudah menyusun di folder, sudah saya susun Januari, Februari, Maret, tapi cuma memang semua kosong, jangan diisi dulu. Kalau saya yang ngecek itu saya cek satu-satu per ASN, tapi saya nggak tahu, semoga nanti yang diberi amanat oleh kepala sekolah menjalankan amanatnya benar-benar diteliti dari buktinya. Kalau ya saya ingatkan juga di drive-nya itu jangan sampai kosong, jangan sampai terkunci. Nah, kalau terkunci kita bagian
jadi diberikan amanat untuk ngecek, apa yang dicek seperti itu. Saya kasih contoh bulan Januari. Di dalam bulan Januari nanti ada 2 folder lagi. Bukti prestasi kerja atau bukti kerja. Di dalamnya nanti tupoksi yang sudah tersusun. Mungkin di bulan Januari hanya muncul 2 tentang perencanaan. Kalau perencanaan kan ada tugas pembagian ya, di setiap sekolah itu. Pembagian tugas itu dimasukkan di bukti kerja ini di bulan Januari kalau ada perencanaan. Insya Allah sih ada semua. Terus ada di assessment ini. Nah, ini saya sudah nyusun beberapa berorientasi dengan pelayanan. Ini. Nah, buktinya disposisi bulan Januari. Ini saya scan. Buktinya seperti ini, Bapak Ibu. Disposisi turun ke Mas Angga TL. Nah, ini nota dinas dasar dari Genteng. Kalau mungkin Bapak Ibu nota dinas dari saya atau mungkin ada surat dari manapun yang menunjukkan penugasan, itu bisa digunakan sebagai dasar. Terus nanti buktinya ada di bawah. Benar. Berikan yang lengkap. Nah ini terkait jam kerja satuan pendidikan. Ini nota dinas turun dari Genteng, terus saya kerjakan. Nah ini buktinya. Nanti pun juga gitu, jika ada di beberapa bukti kerja untuk RHK, ketika ada permintaan disposisi bisa buat bukti ya sama. Ini buktinya disposisi dari atasan turun ke saya. Saudara Angga TL, otomatis ini dasarnya dari Genteng, langsung saya eksekusi pembuatan publikasi informasi. Jadi nanti Bapak Ibu jadikan satu boleh, ataupun sendiri-sendiri bukti ini disposisi dari atasan boleh. Jadi itu ada 6 sub assessment ya. Ada 7. Akuntan bel itu bukti presensi. Nah ini kan presensinya Tabdin ya. Ini saya minta Mas Brio kemarin beberapa contoh. Untuk di presensi sebenarnya presensi master ada. Terus kompeten. Nah kompeten ini banyak. Ini saya di bulan Januari udah ikut 4. Berarti ketika operator nanti menilai di atas ekspektasi, apakah boleh? Boleh, karena dasarnya nilainya 200 ya, sorry. Nilainya 200 kan ada 200, 100. 200 itu di atas ekspektasi, 100 itu sesuai ekspektasi, minus 100 di bawah. Kalau minus kan berarti nggak ikut seminar. Nah itu monggo gunakan seminar apapun IHT yang ada di sekolah, monggo digunakan. Yang penting dia itu menunjukkan pengembangan kompetensi Bapak Ibu panjenengan. Okay? Ini sertifikat saya, ini bukti resume. Salah, kalau nggak bisa kan buat resume AI minta tolong itu. Satu sekolah sama resume ya nggak apa-apa, yang penting ada bukti kerja. Terus di harmonis, nah ini saya ada kegiatan rapat tiap bulannya, lalu saya buat daftar hadir. Ini pasti ada daftar hadir. Mau ditambahin notulen boleh apa enggak Bapak? Boleh, kalau lebih bagus. Terus loyal. Nah ini apel pagi. Apel pagi ya, intinya seperti itu. Enak. Nah ini saya masih mencari rumus untuk adaptif dan kolaboratif. Kolaboratif itu ya lebih mudahnya buat dokumentasi, foto dan keterangan itu aja nggak apa-apa. Adaptif dan kolaboratif. Adaptif nanti kan bisa berinteraksi dengan teman sejawat dalam satu ruangan atau satu sekolah terkait kinerja. Terus kolaboratif itu bisa dengan rapat dinas per hari juga boleh. Ketika berkolaborasi dengan mungkin Wakakur dengan atau terkait ekstra bisa lah itu nanti dibayangkan. Yang penting ketika folder ini jangan sampai kosong. Jangan foto top. Kalau bisa dikasih rincian penjelasan. Sudah sih. Untuk sebenarnya itu aja sih Bapak Ibu. Saya mau meneruskan ke
Ke contoh nggak bisa sampai saat ini. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan untuk kedepannya? Mas, hasilnya Zoom ini tadi direkam bukan ya? Saya nggak merekam ya, Mas. Tadi ada yang minta rekam. GP ngerekam bisa dibuat referensi. Biasanya Mas Sony Locaret ngerekam biasanya. Nanti di-sharing aja nggak apa-apa, dimasukkan ke drive. Ya, Itu Mas Sony biasanya ngerekam biasanya. Saya pengen praktek bareng-bareng, tapi kondisi servernya tidak menentu ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa masuk, kayak ada kan ya? Kalau servernya lancar bisa memanggil kami. Ya. Koneksi gagal Pak Ji. Bisa? Nggak mau kan? Nggak mau Mas Brian? Saya coba. Nanti zoomnya agak ngedet ya. Saya pakai kan coba. Mas Haji ini bilang barusan bisa. Mungkin Bapak Ibu yang bisa buka di mungkin jaringan wifi di sekolah banter ya. Monggo coba lebih. Coba ya. Silakan nyusun saat ini jika ada yang bisa. Ronggot bisa, monggo disusun. Mas Ronggot ini Mas Fian apa Mbak Wiwi ya? bisa. Semua ya, monggo nanti disusun. Nanti jika ada pertanyaan atau share screen monggo. Oh, yang bisa buka monggo, silakan. Wah, saya senang itu. Nanti saya buka ini sampai jam 1 ya. Kalian nyusun kalau ada pertanyaan-pertanyaan, turun status informasi SKP itu hanya ada di Sabdin Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti ada kekeliruan pengisian di pembuatan informasi SKP ya lebih awal. Nanti kalau yang di RHK dan sebagainya kalau nggak salah di operator sekolah bisa kok. Monggo yang bisa, dia mungkin sudah berkumpul kayak Bagor, berkumpul bersama, sudah buka laptop masing-masing. Monggo dibuka Bagor atau mana nih? Saya mantau ini. Nggak apa-apa, mumpung ini kan lagi PSAJ ya. Nanti untuk kalau bisa kepala sekolah didahulukan ini. Bapak Ibu bisa open kamera? Saya sembari memantau. Mas Pramod belum tadi ya? Iya, saya sudah ajukan ini. Iya. Berarti Prambon coba isian aja untuk ya SMA 2. Halo. Ye, yuk pindah. Suaranya hilang pindah, nggak ada suaranya pindah. Mas Martono yuk Dewi Ya. nanti boleh. Halo. Halo Mas Angga. Ye, masuk pindah. Monggo. Mas Bisa Angga masuk. itu panduan manualnya Mas Angga. Ye, Dari langkah pertama apa yang dipilih, apa langkah kedua berikutnya dan sebagainya gitu diberikan Bu Indah bisa masuk Bu Indah. Bisa. Nggak Monggo bisa. share screen. Nggak bisa. Bisa masuk. Karena yang dijelaskan tadi ya memang kita sudah bisa mengerti ya, tapi besok takutnya juga lupa gitu loh. Gak apa-apa, Mas Doni, ayo Mas Doni dibantu Benda Mas Doni. Sama Mas Doni lah. Atau mengundang kami sama Mas Doni lagi bisa. Oh, oke, tak undang temenan ya. Aduh, nah ini saya Panduan manual Mas Angga. Panduan manual. Ya, nanti saya buatkan dulu aja Bu. Tadi video itu punya yang pengawas Ibu. Ya jangan pengawas tuh Pas, yang paling enggak yang P3P. Yang sesuai jabatan. Sana. Kalau sesuai jabatan tuh saya buat satu-satu berarti. Pelaksana guru. Pelaksana aja Mas, yang lebih banyak pelaksana yang baru.
karena baru Oke. bikin. Saya Kalau tuh, Arsipares, iya kemarin tuh saya juga buat video, Bu. Mungkin ini, saya ada sih videonya cuma belum sampai selesai. Karena ya servernya tuh munyer-munyer. ya enggak selesai enggak apa-apa sementara. Nanti dilanjutkan. Nggih, matur nuwun Mas Angga. Saya senang karena semuanya semangat ikutin loh, Bu. Udah buka laptop semua, tapi kok servernya Nggak tidak bisa nggak bisa hebat ini loh, Bu. Percuma Mas Angga. Ini tadi Ya, kita iya. coba salah satu contoh Arsipares pelaksana satu gitu maksudnya sekaligus Iya, tanya. Tapi Kemarin saya itu bisa kemarin dengan teman-teman Cabdin tuh nyusun bisa. Oh berarti saya berinisiatif, oh besok aman ini lancar tiba-tiba mungkin karena ada 40.000 itu menyusun ya akhirnya seperti inilah yang terjadi. nggih, mungkin nanti kalau penjenengan ada waktu longgar bisa buka dibikinkan manualnya Pak Mas Nah, Angga. ini punya saya baru jalan separuh kalau nggak salah itu. Nggih, matur nuwun Mas Angga. Iya. Tapi ini waktu saya buat ini masih jabatan pelaksana keliru. Jadi nanti pada waktu pemilihan di jabatan itu langsung aja pengadministrasi umum. Jadi saya kemarin bantu punya Mbak Lulu itu sambil dampingi dari Sabtu itu. Saya di Cabdin itu lancar karena ya servernya nggak ada yang akses. Apakah Ngeronggot masih lancar? Belok kanan. Dengan otot, akhir otot, belok kanan. Otot tujuan. Ya udah baik Bapak Ibu karena memang servernya sudah nggak bisa dipaksa lagi sementara itu dulu jadi nanti saya buatkan manual ya pakai PPT kalau sebentar lagi saya launching saya share juga biar tidak ada kekeliruan juga sesuai dengan dari Bunda tadi. Harapan saya nanti P3K harapan saya nanti untuk penyusunan SKP 2026 ini karena sangat vital dan sangat penting untuk P3K paruh waktu utamanya. Jadi jangan sampai ada kekeliruan pengisian informasi SKP dari penyusunan jabatan, setting jabatannya itu jangan sampai keliru. Kemarin saya cek, saya sebut aja ya ada beberapa sekolah itu settingnya masih P3K penuh waktu, padahal harusnya sudah disetting ke paruh waktu. Itu monggo dicek nanti kalau servernya sudah aman. Nanti jabatannya untuk paruh waktu adalah pengadministrasi umum dan atau pengolah data disarankan di itu, dan untuk jabatan P3K penuh waktu itu bisa mengambil sesuai jabatan saat ini dan kelas jabatan yang sesuai. Contoh Mbak Dini di SMA 1 wajib mengambil di pengadministrasi perkantoran karena sesuai dengan SK-nya. Itu untuk paruh waktu memang sesuai SK-nya juga sama, tapi paruh waktu diarahkan untuk mengambil ke pengadministrasi umum dan pengolah data.
Jadi nanti di rencana aksinya tidak ada kebingungan. Nampak semuanya sudah mulai bosan dengan server yang seperti ini. Mungkin nanti malam Bapak Ibu silakan dicoba setelah traweh atau sebelum sholat subuh sambil sahur nih, coba dicoba. Ya nanti saya buatkan tutorialnya untuk SMK SMA Kertosono. Sebenarnya pengerjaannya PW itu sama, cuma nanti lighting tupoksi jabatannya kok beda tuh. Jadi sementara itu ya Bapak Ibu, sembari servernya down, kita jangan down. Di bulan Ramadan itu banyak rahmat dan berkahnya. Jika ngantuk ya istirahat, jika lapar ya nanti kita tahan sampai maghrib, azan maghrib, jangan sampai adzan asar ataupun adzan zuhur ya. Semoga puasa hari ini kita bisa sampai dengan beduk maghrib yang baginya menjalankan di sela-sela server e-master yang waduh ini 46.000 ASN menyerbu server ini down. Ya itu. Ya bismillah. Untuk mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya Bapak Ibu? Saya ucapkan terima kasih yang sudah berkumpul menjadi satu dan siap-siap untuk memantau dan siap-siap untuk mengerjakan, tapi ternyata kondisi server seperti ini. Jangan ada kecewa, ya kita nanti sama-sama mengerjakan, saya juga mengerjakan. Mohon izin tanya, SMK 2. SMK 2, Wahyu kabeh. Monggo Mas Eko. Niki Pak, yang untuk S1 sama SMA itu nanti ada ketentuannya enggak Pak, yang pengadministrasi umum atau pengolah data niku? Enggak ada. Untuk paruh waktu nanti Mas Eko enggak ada Mas Eko. Jadi khusus paruh waktu itu fleksibel, dalam artian seperti itu. Pengadministrasi umum itu sebenarnya adalah untuk, kalau sebenarnya ya, untuk lulusan SMA. Jabatan yang pendidikan SMA. Namun karena berhubung kelas jabatannya kan 5, kelas jabatannya 5. Padahal untuk S1 harus minimal kelas jabatannya 7. Penata layanan operasional itu. Ada sebenarnya kalau mencari penata layanan operasional ada, cuma nanti dibingungkannya atau kesulitannya ketika menyusun rencana aksi. Nah sekarang contoh ya, dia penata layanan operasional, pelayanan operasional, lalu dia jabat tupoksinya di situ sebagai apa? Mungkin persuratan, aset itu ada di pengadministrasi umum. Itu. Berarti mau SMA atau S1 itu milihnya administrasi umum atau pengolah data? Ya, pengolah data itu nanti lihat ini pekerjaannya apa. Pengolah data itu kebanyakan nanti dia yang pekerjaannya setiap hari itu berkecimpung dengan biasanya dicetak data, contoh data di pengelola keuangan mungkin ya seperti itu kan, berhubungan dengan data seperti itu. Nah kalau dia itu tupoksinya kependidikan gimana? Coba nanti dicari di rencana aksi. Mengadministrasi kurikulum apakah ada? Itu nanti. Karena apa? Di pengadministrasi umum itu rencana aksinya atau tugas jabatannya itu banyak Mas Eko. Pramu bakti itu insya Allah ada kalau nggak salah. Dia kebersihan tuh ada. Mengecek kebersihan ini ada itu. Nanti coba di keywordnya cari. Nggih, siap Pak. Bangga. Mas Eko. Intinya pengadministrasi umum itu fleksibel. Untuk P3K paruh waktu nggih Bapak Ibu. Untuk jabatan pelaksana sebelumnya ya tetap menggunakan dengan kelas jabatan yang sesuai. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, yang sepi. Tuh. Udah mulai. Ya, itu saya sudah berikan pertanyaan juga. Bukti aja di operasinya dan sebagainya. Bisa buat ada untuknya polisi laporan palsu. Udah ada. Jadi nanti pesan lagi ya untuk operator sekolah dan Kasumpek,
ketika nanti servernya udah bisa, atau nanti panjenengan malam setelah terawih atau sebelum sambil sahur membuat informasi SKP, utamakan yang kepala sekolah. Pak, akun kepala sekolah dipegang kepala sekolah, matur kepala sekolah. Kepala sekolah mau buat sendiri ya, itu nggak apa-apa. Tapi kebanyakan sih yang membuat ya operator, lebih cepat karena nanti sistemnya kepala sekolah itu hanya approve dan menilai. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nanti untuk SMK 2 untuk atasan dan Prambon nggih, tunggu konfirmasi dari saya, sudah saya naikkan ke atasan. Iya Mas Angga. Nggih, saya kembalikan ke Mas Priyo. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk mengapresiasi kepada panjenengan sedaya, kepada Bapak Ibu Kasumpek, kepada fasilitator kepegawaian. Terima kasih. Selama berdirinya cabang dinas ini, panjenengan selalu aktif mendampingi Bapak Ibu guru kami. Berikutnya Bapak Ibu, Cabdin menekankan kepada panjenengan, di tahun 2026 panjenengan ini adalah statusnya sebagai ASN, sudah tidak menjadi GTT maupun PTT. Maka dari itu, seorang ASN terikat dengan peraturan, salah satunya adalah disiplin pegawai. Jika SKP panjenengan nanti di bawah ekspektasi, berturut-turut sekian tahun, dalam klausulnya di aturan, maka panjenengan mohon maaf bisa diberhentikan tidak hormat. Itu bagian dari disiplin pegawai. Maka dari itu kami menekankan kepada panjenengan apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Angga tadi, terutama di aspek loyalitas dan sebagainya. Ya, koreo berakhlak mohon benar-benar diterapkan. Berbaik-baiklah dengan pimpinan panjenengan, sami'na wa atokna. Nggih. Pokoknya nanti penilaian ada di kepala sekolah secara objektif. Maka dari itu kami menekankan sekali lagi bahwasanya panjenengan adalah seorang ASN yang sudah terikat dengan aturan disiplin pegawai. Jika SKP-nya di bawah ekspektasi, Anda bisa diberhentikan dengan hormat. Demikian tadilah seluruh rangkaian acara untuk sosialisasi menyampaikan materi SKP 2026. Selamat bekerja. Selamat menyusun SKP. Apabila ada kendala, segera lapor kepada Kasumpek dan fasilitator kepegawaian. Kalau ada kendala lagi, bisa disampaikan koordinasi ke kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.